Hari ini Jaksa Penuntut Umum menanggapi sejumlah poin eksepsi atau nota keberatan terdakwa kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pagi tadi. Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak nota keberatan dari Ahok. Namun terdapat satu hal dari sejumlah poin eksepsi yang tidak ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu penggunaan surat Al-Maidah ayat 51 dalam pemilihan kepala daerah. Karena menurut JPU, keberatan itu dinilai tidak bisa diverifikasi dari mana sumbernya berasal. Menanggapi pernyataan dari JPU, tim kuasa hukum Ahok sepertinya sudah memperkirakan bahwa JPU akan menolak nota keberatan Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut. Sidang pun ditunda hingga pekan depan dengan agenda putusan sela. Di sidang inilah majelis hakim akan memutuskan apakah perkara yang melanda Ahok akan dilanjutkan atau tidak. Ya, mengawal kasus hukum Ahok, pemirsa kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda malam hari ini. Sudah ada 3 orang narasumber yang hadir, tentu saja kami hadirkan ke hadapan Anda. Terkait dengan apa yang menjadi agenda pagi hari tadi dalam sidang kedua, kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Bang Sira Prayuna, kuasa hukum dari Pak Ahok. Selamat malam Bang Sira, terima kasih. Sudah agak cerah begitu ya dibandingkan pagi tadi yang mungkin sedang lelah mengikuti persidangan. Kemudian juga dari mantan Ketua Komisi Kejaksaan Pak Halius Hussein. Selamat malam Pak Halius, terima kasih sudah hadir. Nanti boleh bantu kami untuk melihat bagaimana sebenarnya proyeksi dari ruang sidang atau mungkin dalam persidangan begitu ya. Baru 2 kali persidangan sebenarnya ini digelar. Kemudian ada Bang Luhut Pangaribuan, pakar hukum pidana, boleh kami katakan seperti itu. Saya langsung ke Bang Sira saya terlebih dahulu. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa sebenarnya kuasa hukum sudah memperkirakan bahwa JPU akan menolak tentu saja pembelaan atau nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum dan juga dari Pak Ahok di pekan lalu begitu ya. Sudah terbayang oleh Anda dan juga para kuasa hukum lainnya. Tapi di samping itu majelis hakim pun juga menolak begitu keinginan dari kuasa hukum untuk memberikan tanggapan atau jawaban dari apa yang sudah disampaikan oleh JPU pagi hari tadi. Silakan Bang Sira. Ya saya kira pagi tadi kan memang kita sudah bisa memprediksikan dari awal bahwa pasti menolak. Karena Pasti kalau menolak. menerima kan selesai perkara ini. Gitu. Ya. Nah, tetapi menolaknya itu harus dilihat dalam konstruksi pendapat JPU itu seperti apa. Nah ada beberapa hal yang memang tadi kami coba amati. Pertama terkait dengan delik formil dan material. Ya. Kalau pasal 156A huruf A dan B itu dikualifisir menjadi delik formil. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa itu masuk dalam delik material. Karena jaksa pun menguatkan ini tidak ada satu jurisprudensi pun atau satu literatur pun yang mengatakan bahwa pasal 156A ini adalah delik formil. Karena barang siapa dengan maksud untuk menistakan, menodai, dan seterusnya, itu dengan kata barang siapa dan maksud, di mana di situ konstruksinya adalah jaksa harus bisa membuktikan niat dari si pelaku apakah menghendaki dari perbuatan itu sikap batinnya atau tidak. Dan untuk itu hakim diberikan keleluasaan untuk menafsir. Menafsir dalam konteks itu. Nah untuk itu kalau itu dikatakan delik formil, saya kemudian menjadi bertanya pada dialog yang lalu pada salah satu ahli hukum pidana kita juga. Di mana literatur, doktrin atau jurisprudensi yang mengatakan itu. Karena di situ ada unsur subjektif. Oke, berarti yang disampaikan pagi tadi itu menurut Anda juga tidak ada unsur konstruksinya begitu? Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa itu dikatakan prematur dalam susunan dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan pertama waktu itu?
Karena jaksa penuntut umum mengabaikan begitu saja sebuah proses tuduhan pada diri seseorang yang melakukan penistaan atau penodaan agama tanpa melihat latar belakang historikal dari pasal 156A itu. Oke, apa yang dimaksudkan di situ? Historikalnya kan begini, pasal 156A itu adalah merupakan pasal sisipan dari PNPS nomor 1 tahun 65. Ya. Di situ harusnya ada sebuah mekanisme peringatan yang dilakukan kepada setiap orang yang dituduh melakukan penistaan, penodaan agama, sehingga itu akan menjadi satu peringatan keras yang diterbitkan dari 3 kementerian itu, agama, terus kemudian Mendagri dan Kejaksaan Agung. Itu tidak ada sama sekali dalam kasus Pak Ahok. Masuk pada langsung untuk itu. Dan karena itu peraturan perundang-undangannya itu masih berlaku dan pernah diuji di beberapa kali. Ini penerapan pasal 165A ini adalah bersifat akhir, ultimum remedium. Nah, jadi itu tidak dilampaui proses itu. Nah, itu yang menjadi stressing point kami. Ketiga, terkait dengan adanya suatu konstruksi dakwaan jaksa yang kami sikapi dalam eksepsi kami, di mana jaksa tidak menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap golongan mana yang merasa perasaan itu kemudian dianggap menjadi persoalan di dalam ini. Bukankah di awal sudah disampaikan sebenarnya oleh eksepsi jaksa? Kita sampaikan gitu di uraian itu. Tetapi apa yang dijelaskan tadi oleh jaksa bahwa golongan yang dimaksud dalam konteks penistaan agama itu adalah sudah saya pandang sebagai penjelasan yang seharusnya nanti dibuktikan di dalam secara material pada pokok perkara nantinya. Nah, jadi kalau saya dikatakan masuk pada pokok perkara, jaksa juga sama demikian gitu. Nah, jadi kita lihat saja nanti perkembangannya. Pak Halius, boleh Anda memberikan tanggapan apakah memang benar ini apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum prematur begitu tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Sira? Saya awali pembicaraan saya dengan tahap hari ini. Baik, Pak. Tahap hari ini adalah eksepsi. Eksepsi itu pada pokoknya adalah kita membahas, kita berbicara tentang sah atau tidak sahnya surat dakwaan. Gitu. Sehingga pembicaraan apakah ini delik formil, delik material, barangkali sudah sesuatu yang kita buktikan nanti di persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65, kita harus baca konsiderannya. Kita harus baca historinya, kenapa Undang-Undang Nomor 1 65 lahir. Kalau saya cermati dari konsiderannya, dari penjelasannya, itu undang-undang tentang agama sesat. Bukan tentang penodaan agama. Nah, di dalam Undang-Undang PNPS, saya katakan lagi, di Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65 jelas di situ mengatur tentang uraian tentang unsur delik dan uraian tentang sanksi pidana. Ini menandakan bahwa ada pisahannya gitu. Kemudian di dalam pasal 4 dicantumkan di situ pasal 156A sebagai satu perbuatan yang jelas mengatakan apa unsur pasalnya dan apa ancamannya. Dan mari kita lihat butir 5 dari penjelasan Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65. Di sana jelas dikatakan sesuatu perbuatan penodaan agama yang sudah jelas-jelas diatur dalam satu undang-undang, undang-undang ini tidak berlaku. Itu penjelasan pasal 5. Saya berpikir untuk terdakwa pada saat ini khusus 156A tidak ada kaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS karena berbeda loh. Yang satu penyesatan agama mengatur tentang aliran sesat. Yang satu lagi penodaan. Berarti tidak bisa dikaitkan? Tidak bisa dikaitkan karena kenapa saya katakan tadi di UNPS jelas diatur unsur pasalnya. Apa itu? Kemudian ancaman pidananya apa? Yang dikatakan oleh Pak Sira tadi mungkin ada peringatan, ada segala macam. Dan di dalam pasal itu juga diatur pasal 4 156A yang mengatur tentang unsur pasal tentang ancaman pidananya. Gitu. Nah, ini yang barangkali perlu kita cermati bersama-sama itu ya, dari apa yang diuraikan oleh Pak Sira sebentar tadi gitu. Jadi menurut saya
kita juga perlu memberikan pencerahan. Ya, kita Pak Sira tentu punya punya satu konsep ya, satu tugas ya, silakan saja. Jaksa juga punya satu tugas, nanti hakimnya akan memutuskan. Gitu. Tapi saya pada hari ini mencoba menjelaskan. Gitu. Tidak ada kaitannya sebenarnya Bang Sira kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Halius kalau boleh saya mencermati. Tapi kalau yang dikatakan oleh JPU juga dalam bacaannya tadi pagi adalah kaitannya dengan niat sebenarnya. Pak Ahok sempat menyatakan dalam pembelaannya adalah sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan penistaan agama. Tapi jawaban dari JPU mengatakan niat itu tidak bisa terbukti sebenarnya dari sebuah perkataan. Ya, saya kira gini, apa yang dikemukakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama di dalam nota keberatannya adalah ingin memberikan satu gambaran terhadap sikap batin, jalan pikiran beliau ketika kegiatan 27 September di Kepulauan Seribu itu. Dan disitulah beliau mengungkapkan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan itu adalah memiliki sebuah rentetan panjang dari peristiwa ke beberapa peristiwa lain, dari Bangka Belitung ketika mencalonkan diri sebagai bupati, kemudian di gubernur, sekarang juga menghadapi hal yang sama. Sehingga ketika beliau menyampaikan hal itu ingin memperlihatkan bahwa peristiwa itu tidak ada sedikit pun niat yang muncul dalam dirinya untuk melakukan penistaan agama, penodaan terhadap golongan. Tetapi ini adalah sesuatu yang digambarkan oleh beliau pada saat beliau kunjungan terjadi. Berarti dibenarkan begitu ya, kalau memang niat tidak bisa tergambar dari sisi ucapan ya, sebenarnya. Kalau niat itu, offset itu hanya diketahui oleh si pelaku sendiri dan Tuhan. Untuk itulah kewajiban jaksa untuk mendalami dalam pembuktian nantinya, digali itu. Makanya di situ dengan barang siapa, dengan maksud. Nah, kan begitu. Baik. Saya ke Bang Luhut, kalau begitu Anda melihat kasus ini Bang Luhut. Ketika berbicara tadi pembuktian tentang niat, sebenarnya sudah melangkahi prosesnya itu sebenarnya. Karena itu nanti dalam proses pembuktian. Pembuktian kasusnya atau faktanya. Artinya JPU sudah mendahului begitu? Diskusi, saya nggak tahu siapa yang mendahului, tapi diskusi itu sudah mendahului. Tadi yang dikatakan Pak Halius tadi, ini kan soal sah tidaknya, tadi istilahnya sah tidaknya soal surat dakwaan. Atau dengan kata lain, apakah surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formil dan material. Karena diatur di dalam 143 KUHP bahwa satu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat baik formil maupun material. Itu baru di sana kan sebenarnya. Nah, saya melihat proses ini, melihat perkara ini dari sisi katakanlah akademisi ya. Bahwa ini tidak bisa dilihat semata-mata teknis yuridis ya. Tapi juga lebih luas karena memang dapat perhatian yang lebih luas. Nah, apa yang disampaikan di dalam eksepsi ya, eksepsi atau keberatan, surat keberatan. Kalau istilah hukumnya sebenarnya surat keberatan, tapi dalam praktek digunakan istilah dengan eksepsi. Yaitu lebih pertama lebih luas dari apa yang diatur di dalam KUHP yang kita sebut dalam praktek sebagai opening statement. Jadi apa yang disampaikan oleh tim advokat kalau saya melihat itu lebih merupakan opening statement. Artinya ada sesuatu yang katakanlah tidak berimbang ketika proses ini dalam tahap praadjudikasi atau penyidikan ya terhadap tersangka. Padahal ketika penyidikan kan BAP disiapkan dan jaksa menyusun surat dakwaan berdasarkan BAP ini yang dipelajari hakim sebelum sidang dimulai. Kan kita tahu bahwa setelah P21 kira-kira seminggu apa 2 minggu kemudian baru sidang dimulai dan hakim harus membaca secara BAP rinci dan detail gitu dan surat dakwaan. Kalau dalam proses awal itu tidak berimbang, maka sangat mungkin nanti hakimnya juga jadi bias kan tidak berimbang karena terkontaminasi oleh satu proses penyidikan yang tidak berimbang. Nah, oleh karena itu saya melihat apa yang mereka sampaikan di dalam eksepsi ya atau surat keberatan itu sebahagian adalah opening statement. Artinya mengindikasikan ada satu proses
yang tidak berjalan objektif gitu atau tidak seimbang dalam mempersiapkan perkara dan memang itu penting. Karena kita berharap bahwa hakimnya nanti akan netral kan gitu. Terus yang kedua, boleh saya tahan terlebih dahulu Pak, kita harus break ya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Talk 2 News.